Pak Cakra. Shalom Agatha, apa kabar? Happy Christmas. Selamat Hari Natal ya. Terima kasih, puji Tuhan saya baik. Pak Cakra apa kabar Pak Cakra? Baik-baik, saya sehat-sehat saja. Agatha sendiri gimana? Sehat ya? Sehat-sehat Pak. Silakan. Mantap. Kehormatan ini Pak Cakra ini mau masuk ke sini. Iya. Terima kasih banyak. Ya, tadi itu ditanya tentang toleransi ya kepada kawan yang barusan turun. Itulah persoalannya, mereka tidak mengenal toleransi. Dan sehingga dalam Islam itu hanya ada transgresi dalam beragama. Makanya ketika agama ini terbalut dengan syariat Islam, itu yang mereka tonjolkan kan perilaku-perilaku yang tidak manusiawi dalam beragama atas nama Tuhan, dengan alasan semua agama yang lain, agama Yahudi, agama Kristen, lain-lain itu semua tidak ditiadakan. Pada saat yang sama mereka melakukan satu dakwah atau reklame. Dalam reklame itu ya ini agama yang lebih benar, rahmatan lil alamin, nabi terakhir, konsep-konsep demikian, dan ada sejumlah hukum-hukum Islam di dalamnya, yaitu dalam ranah syariat Islam. Ternyata semua itu tidak menciptakan mereka bagaimana cara menghargai maruah manusia yang lain, pada fitrahnya manusia yang lain, sehingga ya orang Islam itu terjebak dalam dimensi yang sangat ganas, yang sangat zalim dalam beragama atas nama Tuhan. Ini yang kita sayangkan. Jadi anak-anak muda ini yang di bawah ini, yang kebetulan ada di sini, ini harus ada keberanian para cendekiawan Muslim untuk jujur dalam beragama dan berani kritis kalau ada analisa-analisa yang ditunjukkan oleh seorang siapa aja orangnya. Dan harus ikhlas kalau ada permasalahan dalam hadis, kalau ada permasalahan dalam sirah Muhammad, dalam asbabun nuzul, dan termasuk dalam terjemahan, sebagian banyak dalam terjemahan Al-Quran sangat bermasalah yang perlu digugat, dan masyarakat umum perlu tahu. Siapa aja masyarakat umum, apa itu orang Kristen, orang Hindu, orang Yahudi, semua masyarakat umum perlu tahu tentang persoalan Islam itu. Apa benar Islam itu adalah agama kepada kebenaran? Apa benar Islam itu kepada ini saya potong dulu ya. Ini mungkin penonton saya tidak tahu, tidak mengenal Pak Cakra ini siapa. Boleh diperkenalkan dulu, Pak Cakra ini dari agama apa? Iya, boleh. Terima kasih. Kawan-kawan semua, saya ini adalah orang Islam, tetapi bukan Islam Nabi Muhammad. Ya, ini perlu dibedakan ini. Tolong dicatat, direkam kalau boleh, kalau bisa. Nih, maksudnya gimana? Islam bukan Islam Nabi Muhammad. Maksudnya gimana nih, Pak? Wah, menarik ini. Baik. Saya Islam yang diwahyukan oleh alam. Apa yang diterangkan oleh alam, itulah yang saya taati, itulah yang saya perhatikan. Nah, jadi Islam Nabi Muhammad itu ternyata bukan Islam yang datangnya dari Sang Pencipta alam seperti yang dimaksud. Nah, itu persoalannya. Jadi agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad terhadap konsep Tuhan yang Anda dapat di dalam kitab fikih, kitab hadis, dan lain-lain, itu semua konsep Tuhan itu sangat bermasalah kalau kita tarik atau kita bawa ke dalam ranah alam. Sangat bertentangan. Jadi Tuhan Nabi Muhammad itu ternyata bukanlah Tuhan yang diklaim sebagai pencipta alam semesta. Nah, itu persoalannya. Sehingga Al-Quran itu menolak konsep Nabi Muhammad terhadap Tuhan, dan juga termasuk di sejumlah rukun Islam dan hukum Islam di dalamnya yang sering disebut dengan syariat Islam, termasuk kanun jinayat. Itu semua tidak laku dalam konsep, dalam dimensi syariat dalam dimensi alam. Jadi Islam Nabi Muhammad ringkasnya bukanlah Islam yang rahmatan lil alamin. Makanya ada di situ kekerasan, makanya ada di situ perbudakan mental, makanya ada di situ nanti penipuan demi agama, makanya ada di situ nanti
konsep-konsep yang terbalik. Misalkan dibilang, oh Nabi Muhammad ini memiliki karakter uswatun hasanah. Ternyata yang kita tahu, yang diterangkan oleh kitab hadis terbalik. Ya kan, mana mungkin kita menjadikan seorang Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah kalau perlakuannya itu sangat tidak manusiawi dalam beragama. Makanya Nabi Muhammad itu singkatnya tidak layak sebagai rasul. Ya. Tunggu. Ya. Tunggu. Pak Cakra, ini maaf ya, saya potong ya. Ini saya penasaran. Pak Cakra ini Islam dari imam mana? Mazhab apa? Imam apa ini? Ya dari alam. Ada 4 mazhab. Iya. Saya tidak bermazhab karena mazhab itu ditolak semua. Itu jangankan mazhab, pemikiran Nabi Muhammad yang ada di dalam kitab fikih, kitab hadis itu semua tidak relevan. Jadi apa yang menjadi acuan Anda beragama Islam? Dari kitab mana? Kalau fikih tidak diterima, hadis juga tadi sepertinya Anda menolak. Jadi yang apa yang saya dapat dalam alam, yang diterangkan dalam alam itu kan ada satu unsur ya. Misalkan begini, sesuatu yang kita tanam di dada itu akan keluar. Nah, ya kan kita tidak bisa menafikan dan tidak bisa kita sembunyikan. Makanya di dalam kita kan diingatkan dari buahnya itu kamu akan kenal siapa mereka. Itu konsep alam yang tidak bisa kita nafikan. Itu prosesnya berlaku kepada semua manusia, terserah apa agamanya. Nah, dari buahnya itu kamu akan mengenal siapa mereka. Makanya ini saya bilang sama orang, iya, sebagai buahnya. Nah, kemudian kita juga diingatkan bahwasanya ini ya, apa yang kamu tanam di dada dan yang kamu tanam di akal pikirannya itu akan membawa kepada pola pikir, kepada tabiat, kepada kelakuan, kepada tindakan, dan akan terbentuk karakter nanti. Nah, jadi itu kan proses-proses alam. Jadi yang saya ikutkan itulah proses-proses yang demikian. Saya perhatikan bagaimana manusia ini bertindak sesuatu, alasan dan korelasinya dengan ajarannya itu apa. Makanya kalau dalam soal persoalan Islam, Anda bisa lihat sangat ada antara tindakan mereka yang jahat dalam beragama, termasuk kaum ulama ini ya. Itu ada korelasinya dengan kitab yang mereka pegang. Jadi umat Islam harus benar-benar jujur. Kenapa tokoh agama dalam Islam ini jahat dalam beragama? Ya karena kitab yang mereka pegang itu mengajar ajaran-ajaran kejahatan atas nama Tuhan. Nah, ini jelas sekali kalau Anda nanti menggali lebih dalam persoalan syariat Islam dan duduk perkara klaim-klaim yang dibuat itu. Oke. Sejauh apa Anda mengenal Islam dari alam? Ini Islam alam ini soalnya, dari alam belajar. Sejauh apa alam mengajarkan Anda tentang Islam? Iya, alam mengajarkan saya bagaimana alam ini mewahyukan satu perwujudan. Misalkan begini ya, satu contoh yang mungkin agak lebih mudah dimengerti kawan-kawan yang di bawah. Kalau kita tanam biji padi, itu selalu yang akan keluar batang padi dan akan berbuah buah padi. Selalu demikian. Siapapun yang menanam, ya. Pertama sekali harusnya akar. Iya, akal. Ya, kita harus menggunakan akal dan ya suara hati nurani kita ini ya. Jadi kita perhatikan proses dalam alam itu. Siapapun yang menanam padi, kalau petaninya ini melakukan satu proses kejadian dalam alam, dia tanam biji padi ke dalam tanah, yang akan keluar selalu batang padi dan selalu akan berbuah-buah padi. Nah, ini adalah satu ilmu yang sangat penting cara kita mengerti posisi Islam itu bagaimana. Ternyata yang diajarkan Islam bukan demikian, terbalik. Yang diajarkan kita dalam Islam kan begini. Kita menanam biji padi diharapkan itu akan berbuah-buah taumat. Akan mengimpikan berbuah-buah jambu dan macam-macam lah. Yang tidak senyawa dengan biji padi ini tadi. Jadi kita berharap mudah-mudahan berdoalah, sembahyang, terus sembahyang, kusyuk. Kalaupun kita sekusyuk apapun dalam sembahyang, itu tidak akan berbuah harapan seperti yang kita impikan. Ya karena antara biji menolak kenyataan. Enggak mungkin ada kenyataan, tidak mungkin. Makanya
perwujudan uswatun hasanah dalam Islam itu kan sangat tidak mungkin, karena kalau uswatun hasanah itu dimengerti sebagai elemen-elemen kepribadian yang baik, yang agung, yang mulia, ya kan, itu harus ada unsur-unsur yang baik itu yang ditanam di alam pikiran kita. Itu apa? Kalau ternyata butiran-butiran ajaran ternyata beracun, mengandung racun, dan kotoran-kotoran ranting-ranting yang kita tanam di akal pikiran kita ini, itu kan akan membuat kita kehidupan itu ini ya nestapa dan kemiskinan. Dan akan, ini buktinya banyak sekali kita lihat di Aceh. Walaupun mereka sangat tekun dengan ajaran Islam, tetapi moralitasnya itu sangat memprihatinkan. Artinya ritualitas sembahyang, puasa, naik haji, syahadat dan umrah, semuanya itu tidak membawa manusia orang Islam kepada kehidupan yang terang benderang seperti yang dimaksud. Itu apalagi kalau kita lihat kondisi di Afghanistan, di Pakistan, di Boko Haram di Afrika sana kan, dan tempat-tempat lain lah, apalagi orang-orang Islam yang sudah ke Eropa sana bikin onar sana. Siap. Ini ada satu typingan ini yang mengatakan Pak Cakra ini sesat. Bagaimana ini? Jadi kalau ada yang mengatakan Pak Cakra ini sesat, ya maksudnya maaf ya, ini narasinya Islam yang sesat. Islam yang benar memangnya yang seperti apa? Saya juga mau tahu, karena kalau ada bid'ah berarti ada yang lurus dong, ada yang bengkok, ada yang lurus. Nah, Islam yang lurus yang seperti apa ini? Yeah. Boleh mungkin yang bawah kalau mau naik biar menanggapi ini daripada typing gitu kan. Nah, ini ada juga yang mengatakan Pak Cakra ini Islam yang kebingungan. Macam-macam ya. Jadi sebenarnya ini gimana ini? Jadi menurut Anda ini sudah masuk kepada iman Islam yang benar atau yang bengkok nih? Ya, ada dua perspektif. Menurut orang Islam yang memperjuangkan kitab hadis, kitab fikih, dan syariat Islam, itu jelas saya ini orang sesat. Bagi mereka, bagi dalam pemikiran mereka. Ya kan, apalagi kalau kita tanya sama kaum ulama, itu sudah mereka klaim saya ini sebagai kafir gitu kan. Dalam pandangan mereka itu jelas, dan saya tidak nafikan dan tidak saya pungkiri. Nah, persoalannya kebenaran itu kan perlu kita gugat. Yang diklaim mereka kebenaran, ternyata yang mereka klaim kebenaran ternyata kebenaran mengajak kaum kepada kezaliman dalam beragama. Mungkin bukan digugat ya, diuji. Dua-duanya. Diuji dan digugat. Kalau memang setelah kita uji, saya tidak tahan uji baru digugat. Oke. Digugat. Ya. Karena sejauh ini setelah saya uji, tidak ada satu kerangka Islam, baik itu secara ritualitas atau secara syariat Islam, itu kerangkanya itu sangat rapuh sekali. Nah, kalau memang hukum Tuhan dalam Islam itu dan aturan-aturan ritualitas sangat rapuh dan tidak bisa berdiri sendiri secara pertanggungjawaban yang diklaim, maka ya perlu digugat dan tidak perlu dipertahankan. Oke. Itu otoritas apa yang Anda miliki sehingga menggugat sesuatu yang tidak tahan uji? Ya, alam karena itu sendiri. agama itu kan diturunkan ya. Ya. Agama itu disebarkan, ya kan? Nah, apa yang menjadi otoritas Anda menggugat agama ini kalau dia tidak tahan uji? Otoritasnya ya prinsip alam. Menurut saya lihat ya, sejauh ini tidak ada satu ranah yang bisa kita andalkan selain daripada alam itu sendiri. Nah, alam inilah yang menerangkan duduk perkara persoalan Islam yang diklaim atas nama Tuhan, ada yang di dalamnya hukum-hukum Tuhan, seperti cambuk, harus wajib pakai jilbab, harus puasa, harus naik haji, harus bersyahadat, semualah itu, aturan-aturan itu kan atas nama Tuhan. Nah, ternyata kalau kita uji, kita tes dalam alam, ternyata klaim-klaim itu sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan sama sekali. Tapi bukankah agama adalah sejumlah aturan yang mengikat seseorang? Ya kan? Benar. Jadi
kayak tadi itu kan itu contoh rukun iman ya, yang tadi Anda sebutkan itu. Itu kan beberapa aturan yang diturunkan dari Tuhan menurut agama Islam, betul tidak? Ya benar. Ya benar. Memang Anda benar bahwasanya sejumlah aturan-aturan itu mengikat orang Islam yang beriman dan ini ya melakukan keyakinan terhadap konsep itu, mengikat mereka sendiri dalam lingkaran itu benar. Persoalannya kalau mereka tidak berani menganalisa secara kritis, mereka akan terus terlilit dan terikat. Makanya konsep syariat, yang namanya syariat di dalam, termasuk dalam ilmu sufia, itu kalau Anda perhatikan sering sekali mereka mengikatkan mereka pribadi terhadap dogma-dogma buta, terhadap misalkan sembahyang termasuk sembahyang kepada mayat. Banyaklah hal salat jenazah. Salat jenazah, benar. Salat jenazah dan keyakinan-keyakinan lain apa yang akan terjadi di dalam kubur. Nah, percaya yang memang tidak bisa diaktualisasikan dalam alam. Sehingga ya Islam secara kolektif ya, secara lembaga, sejauh ini tidak membawa orang Islam itu kepada pencerahan, kepada pembangunan dan kemuliaan. Yang kita tahu, Islam dalam kerangka syariat Islam hanya menjerat orang Islam itu sendiri dalam kezaliman, dalam kenestapaan dalam beragama. Oke. Nah, ini tadi saya belum menemukan jawaban nih. Jadi Pak Cakra mengaku Islam, lalu sejumlah hukum apa yang mengikat Anda sehingga Anda mengatakan Anda adalah Islam? Apa yang mengikat Anda? Kitab suci apa misalnya seperti itu? Atau ilmu apa yang mengikat Anda? Yang mengikat saya ya itulah unsur-unsur yang ada dalam alam. Al-Quran itu saya tidak mengikat diri saya terhadap Al-Quran atau kitab apa ya, sebelum saya mengerti apa yang dikatakan. Tetapi yang jelas sejauh ini ya, ke depan saya tidak tahu. Jadi yang namanya kita manusia ini terus, saya ini pencari kebenaran, terus mencari. Nah, siapapun yang menuangkan kebenaran, kalau memang itu ada substansi nilainya dan bisa diaktualisasikan, substansikan dalam alam, itu saya terima. Sejauh ini Al-Quran itu perlu ada banyak perbaikan, termasuk dalam sejumlah terjemahan-terjemahan yang memang sangat bertentangan dengan alam, sehingga Al-Quran ini sejauh ini tidak layak sebagai petunjuk. Kalau kita pakai terjemahan Departemen Keagamaan ya, sejauh ini memang banyak hal yang perlu dikalibrasi kembali, ya kan. Nah, jadi itu sejauh ini saya menilai bahwasanya alam ini adalah mungkin satu-satunya wadah yang bisa menerangkan kepada kita apa itu kebenaran, baik itu nilainya subjektif atau objektif. Saya pernah punya teman yang narasinya sama dengan Pak Cakra, namanya Ibu Imo. Jadi dia mengatakan alam ini sendiri itu adalah Al-Quran. Yang seperti itu kah cara paham atau cara pandang Pak Cakra? Sejauh ini kalau terjemahan yang sudah dipakai oleh orang Islam itu tidak bisa kita menjawabkan klaim demikian. Karena begini, banyak sekali terjemahan dalam Al-Quran itu tidak senyawa dengan yang kita dapat dalam alam. Ya, artinya Al-Quran itu tidak relevan kalau terjemahan itu di bawah payung Yayasan Agama Islam. Ya kan? Pasti ada organisasi ya, pasti ada organisasi besar yang mengklaim sebagai otoritas dalam kitab suci dan penerjemahan kitab suci. Pasti. Iya, sejauh ini ya pasti ada. Yang menjadi masalah sekarang nilai klaim yang mereka buat itu yang kita gugat ya. Misalkan begini ya, ada kalau Anda perhatikan, ini contoh kecil ya. Ayat 15 dari surah 7 yang dikatakan di situ bahwasanya tidak ada konsekuensi kepada manusia sebelum datangnya Nabi Muhammad. Nah, itu terkesan itu terkesan. Masa patroh, ya tahu.
Ya, itu terkesan kan nampaknya gratifikasi bumi dan peredaran alam dan air dan udara yang kita hidup ini kan terkesan tidak berjalan sebelum datangnya Nabi Muhammad. Jadi terjemahan macam itu yang perlu dikalibrasi kembali sehingga apapun rumusan pemahamannya itu harus nanti senyawa dengan alam. Sejauh ini ya banyak dimensi-dimensi yang dipegang oleh agama Islam hanya untuk membodohkan, untuk membutakan mata ini ya, daya nalar kita dan mata hati kita, suara hati nurani kita ini. Nah, jadi kawan yang Anda sebutkan itu tadi, saya tidak tahu Al-Quran yang dia pegang. Perlu saya lihat terjemahannya itu bagaimana. Tetapi kalau terjemahan yang sudah menjadi standar orang Islam, baik itu Sunni atau Syiah, sejauh ini tidak senyawa dengan alam. Jadi baik Sunni maupun Syiah, dua-duanya. Keempat mazhab inilah ya. Kalau saya ya dari Sunni kan ada mazhabnya ya. Benar. 4 mazhab ini. Oh, ya. Jadi begini Pak. Ini sebentar ya, saya apresiasi dulu. Ini maaf ini ya, saya memang suka dengan pengetahuan baru gitu, karena saya tahu beberapa dan punya teman dari berbagai aliran di Islam. Gitu. Nah, ini saya penasaran dengan Pak Cakra waktu saya sadari Pak Cakra follow saya terus ngasih video dan saya ada rasa penasaran dengan Pak Cakra ini. Saya mau tahu. Ini maaf ya kalau saya bertanya dengan personal, di dalam diri Pak Cakra sendiri, siapa kiranya Tuhan yang Bapak percaya dan Bapak sembah saat ini? Saya lebih ini ya, karena kalau konsep Tuhan banyak definisi dari kelompok ke kelompok. Dari itu perspektif kan, Pak Cakra aja. Ya, saya menganggap alam inilah sebagai Tuhan. Kalau memang itu ini ya sejauh ini, tapi yang namanya saya ingin mencari kebenaran, saya terbuka, saya tidak mentok di situ. Kalau ada nanti argumen yang lebih ini yang lebih menarik lagi, itu saya bisa berubah pikiran. Saya tidak mentok, tidak. Okay. Ya, sejauh ini saya menganggap alam inilah sebagai manifestasi Tuhan atau Tuhan itu sendiri, yang bagian daripada manusia, yang juga bagian daripada ciptaan, yang juga bagian daripada kosmos semesta ini, alam semesta ini. Jadi sejauh itu aja yang saya pegang ya, untuk sementara ini nih, untuk sementara dulu. saya paham. Jadi ketika Anda mengatakan Anda itu mempercayai alam ini atau mengimani alam ini, atau ada kuasa di dalam alam ini sebenarnya yang patut Anda sembah. Lalu bagaimana dengan definisi pemahaman Anda tentang Tuhan Anda? Anda mengatakan diri Anda Islam, sementara Islam sendiri itu tidak menuhankan alam semesta. Ya, itulah bedanya tentang pemikiran Islam yang saya bentuk sekarang dengan Islam Nabi Muhammad. Islam Nabi Muhammad memang adalah satu konsep keyakinan yang memang hanya bermodal percaya buta. Itu aja. Jadi Anda tidak takut dikatakan sebagai pendiri agama baru namun dengan narasi Islam gitu. Anda tidak takut Anda di depan seseorang bahwa Anda sepertinya mendirikan agama Islam yang lain selain Islam yang diturunkan dari mazhab-mazhab ini gitu. Karena Islam karena Islam yang saya narasikan ini bukanlah sebuah agama. Itu persoalan. Bukan sebuah agama, bukan sebuah keyakinan yang buta yang perlu dibentuk, karena memang sudah ada. Misalkan begini, dalam tadi saya ilustrasikan persoalan bagaimana biji padi kalau kita tanam itu akan berbuah-buah padi. Itu bukan sesuatu agama yang saya ciptakan. Itu memang sudah ada sebelum saya lahir, sudah ada. Bahwasanya biji padi itu kalau ditanam akan keluar buah padi.
Sejauh yang saya tahu, belum ada sejarah saya dapat ada seorang petani tanam padi ternyata keluarnya buah jagung. Belum saya dengar dan belum Tapi tunggu Pak, sekarang ini kan sebenarnya kita tahu ya rekayasa genetika itu ada ya, kayak pencangkokan gitu. Jadi masih relevan ketika agama yang tadi Bapak sebutkan Islam ini diajarannya seperti apa, tapi hasilnya yang lain. Itu kan contoh ya, pohon paprika buahnya bisa cabai, tapi memang masih yang bisa menempel, masih bisa dicangkok gitu. Yang masih bisa dicangkok itu kan bisa mendapatkan perubahan gitu. Jadi kalau tadi narasi Bapak mengatakan agama yang Bapak bilang tadi tidak relevan karena misalnya anggur buahnya duri gitu kan, itu nggak relevan. Tapi dengan adanya rekayasa genetika ini berarti sangat relevan, memungkinkan agama yang mengajarkan baik tapi tidak jadi baik hasilnya. Jadi konsep pencakokan dalam pertanian ya, itu prosesnya juga itu akan terlihat tidak mengeleset daripada fitrah daripada elemen ciptaan itu sendiri. Misalkan begini, pohon jambu itu kalau kita kawinkan dengan pohon lain itu akan keluar yang kita kawinkan kan pohon yang berbeda. Jadi ranting yang kita kawinkan itu tetap berbuah apa yang di. Iya, betul. Ya. Jadi ayat di dalam Alkitab benar mengatakan dari buahnya lah kamu mengenal pohonnya. Meskipun dicangkokkan tetap misal ya jambu dengan jeruk itu, tetap yang keluar jeruk itu dari pohon yang dicangkokkan yang adalah jeruk, bukan jambu gitu. Benar. Saya paham itu. Iya, benar. Berarti ayat Alkitab ini terbukti relevan ya dengan sangat-sangat relate gitu ya. Nah, ini yang mau saya tanyakan gini Pak Cakra ya. Jadi kalau Anda mengatakan Islam yang Anda imani sekarang ini merupakan bukan suatu agama, lalu ya, apa yang mengikat Anda dengan Tuhan atau dengan alam ini? Dengan alam ini, iya benar. Yang mengikat saya adalah yang pertama saya ingin tahu tentang evolusi kita sendiri sebagai manusia. Karena ini yang paling dekat dengan saya adalah kita sebagai manusia, tentang pemberdayaan bakat, terutama pemberdayaan fitrah kita manusia kan. Kita ini kan dianugerahkan bakat, kemampuan berpikir, mengimajinasi, ya kan, membuat satu bayangan bagaimana kita hidup agar misalkan sukses, sejahtera, dan perlu ada mekanisme pendekatannya ke situ bagaimana. Jadi saya melakukan satu kajian kenapa seseorang yang baik itu dia jadi baik dan produktif dan kreatif, bermanfaat bagi dia dan juga bermanfaat bagi orang banyak. Nah, jadi ada unsur-unsur yang dilakukan oleh seseorang tersebut sehingga dia bisa mengawas diri. Ya kan, hal-hal yang tidak baik dihindarkan, kemudian hal-hal yang perlu dilakukan, dan juga perlu kedisiplinan yang perlu ditegakkan agar impian itu bisa tercapai. Nah, jadi dalam alam kalau kita mau melangkah ke situ, itu proses alam sangat tidak terpisah daripada apa yang kita lakukan. Makanya tadi saya bilang dari buahnya itu akan kamu kenal siapa mereka, karena evolusi manusia memang demikian. Maksudnya evolusi manusia ini apa? Perubahan bentuk, apa cara pikir, atau apa ini? Karena manusia kan substansi dari manusia itu kan ada minimal 2 atau 3 gitu kan. Ada kayak roh atau pola pikir kita, pikiran kita, atau tubuh gitu. Karena evolusi itu pasti, kalau misalnya terjadi evolusi pada manusia, tentu tidak memungkiri cara berpikirnya dan struktur fisiknya gitu. Jadi baik secara roh maupun fisik gitu. Iya, benar, dua-dua. Jadi secara fisik jelasnya misalkan kita dari anak-anak tumbuh jadi remaja, jadi dewasa, ya kan, dan jadi tua. Nah, itu bukan disebut metafora.
Atau metamorfosis? Karena evolusi dengan metamorfosis itu berubah. Beda definisi. Beda. Yang saya maksud evolusi manusia dalam dalam dua dimensi. Yang pertama secara fisik, ya kan, bagaimana kita membina tubuh kita agar kita sehat, jangan teracunkan dengan makanan-makanan yang tidak baik, ya kan, sehingga organ-organ kita ini bisa berfungsi, pembuluh-pembuluh darah bisa berjalan dengan semestinya. Itu satu dimensi. Kemudian dimensi yang kedua, evolusi mental. Ini yang lebih penting, yang juga sama-sama pentingnya. Kita kan dengan kita membina akal pikiran kita ini dengan tepat, dengan tertib, maka kesehatan mental kita juga akan membaik. Karena begini ya, apa yang kita tanam di akal pikiran kita ini kan tidak lebih sangat persis seperti kebun. Kalau kebun ini kita garap dengan baik, ya kan, dan itu akan tumbuh bunga-bunga yang semerbak, yang indah. Nah, tetapi kalau kebun alam pikiran ini tidak dijaga dan dibiarkan begitu saja, dan maka hama-hama akan masuk ke dalam alam pikiran kita ini, sehingga ya tindakan yang kita lakukan juga akan muncul nantinya dari alam pikiran kita ini. Jadi dimensi evolusi manusia itu kan manusia jadi baik kan karena pola pikirnya berubah. Nah, mencakup baik secara fisik maupun non fisik lah ya. Benar, iya. Iya benar. Nah, jadi alam pikiran ini kan punya evolusi tersendiri. Ketika kita masih kecil, cara kita berpikir mungkin seperti anak-anak, kemudian kita remaja, kalau kita punya mengalami satu pengalaman, alam pikiran kita ini belajar. Ya, siapa yang mereka yang membenah alam pikirannya itu, maka kepribadian mereka juga terus membaik. Dan keputusan-keputusan yang diambil sehari-hari pun itu kan sangat berdasarkan apa yang ada di dalam pikirannya mereka itu, baik itu keputusan kepada kejahatan atau keputusan kepada kebaikan. Oke, ini kita lebih lanjut lagi. Ini kayak ceritanya jadi kayak wawancara ya. Oke, nih ya. Ini kan saya bisa katakan ini adalah agama baru ya. Sebenarnya bukan baru, karena saya juga udah sering juga bertemu dengan orang-orang yang berpemahaman bahwa alam semesta ini adalah sebenarnya Tuhan itu gitu. Yang mau saya pertanyakan lebih dalam lagi, Pak. Kira-kira kita ini kan semuanya sudah pasti, kematian itu sudah pasti akan menimpa setiap semua orang ya. Setiap orang pasti sudah pasti mati gitu. Apa yang Anda harapkan ketika Anda sudah mati nanti? Dari apa yang Anda pelajari selama bertuhankan alam ini? Yang saya tahu, ini saya katakan yang saya tahu ya. Kalau saya sudah mati, itu saya tidak punya kapasitas apa-apa terhadap harapan saya. Jadi saya berharap kepada alam saja, apa yang akan dilakukan oleh alam, yaitu karena saya tidak punya kekuatan untuk membuat satu keputusan. Kalau memang saya sudah dikuburkan, ya kan, sudah tidak punya alam pikiran ini sudah mati, dan jasad saya sudah tidak berlaku sebagai manusia. Jadi ya alam itu sendiri. Oke. Seleksi alam lah ya. Jadi kematian itu merupakan bagian daripada seleksi alam. Apa Anda tidak takut dengan kematian? Begini, karena saya sudah tahu bahwa kematian itu adalah bagian daripada proses evolusi manusia, pada suatu saat nanti akan mati. Ya, salah satu sikap yang paling dewasa itulah menerima kenyataan. Ya, jadi takut kepada kematian itu satu ketakutan yang tidak produktif. Bukan berarti tidak bukan berarti, misalkan begini, bukan berarti saya bilang siapa yang misalkan kalau kita ada taruhlah duduk di bawah pohon yang rendah, ketahuan ada ranting yang sangat besar di atas itu yang akan jatuh, langsung kita abaikan. Aku nggak takut mati. Ya, bukan itu yang saya maksud. Ya, kalau kita hal yang memang bisa saya hindari,
kalau saya ada di bawah pokok kayu yang memang membahayakan, ya jangan duduk di situ, cari tempat lain. Ya, paham. Cari tempat lain. Tapi begini Pak, kita tahu di dunia ini ada yang namanya keadilan, betul? Ya. Oke. Lalu bagaimana keadilan itu bisa diproses oleh alam ini sendiri? Apakah alam ini bisa memproses keadilan? Bisa, yang menurut fitrahnya alam itu sendiri. Jadi dalam alam itu memang ada sistem yang tidak peduli terhadap agama Islam, tidak peduli tentang Tuhan Islam bilang begini, Tuhan akan melakukan itu, nggak mau tahu. Jadi alam itu selalu bergerak pada prinsipnya masing-masing. Jadi setiap ciptaan itu punya fitrah atau punya kodrat di dalam ciptaan itu. Setiap ciptaan bergerak pada dimensinya masing-masing, sebab akibat itu akan terus ada di dalam alam ini. Baik itu sebab akibat yang kita lahirkan dari tindakan kita, atau sebab akibat yang dilahirkan oleh dimensi-dimensi ciptaan yang lain. Ya, kita kasih contoh ya. Ya. Kita kasih contoh. Misal ada orang yang berbuat jahat kepada Bapak. Kita kan tahu bahwa di alam ini juga ada kekuatan yang namanya kekuatan kejahatan. Kejahatan ini juga ada pengendalinya. Ya. Ya, itu mungkin kalau umumnya kita bilang ini adalah setan. Gitu, ya. Nah, ketika ada orang yang menginginkan kematian Anda gitu. Lalu bagaimana keadilan itu bisa diwujudkan oleh alam? Bagaimana perwujudan keadilan itu? Iya, di dalam alam ini ada satu fitrah di dalam ciptaan yang sudah bagian daripada manusia. Jadi cara alam ini menunjukkan keadilan, di mana akan ada manusia yang terbangun dan terjaga terhadap kebenaran-kebenaran yang menurut fitrahnya itu untuk mengkontur kondisi kejahatan. Nah, walaupun orang-orang ini mungkin tidak begitu banyak, ya kan, tidak begitu banyak, mungkin hanya segelintir orang, tetapi saya rasa itu akan ada. Dan jadi ujungnya manusia itu sendiri akan sadar, rupanya manusia, misalkan orang Islam itu kan sekarang umat Islam yang sudah begitu banyak, ya sudah hampir 2 bilion, ya mungkin lebih. Nah, umumnya itu kan mereka-mereka yang sudah terjangkit dengan syariat Islam itu semuanya jahat dalam beragama, jahat. Itu termasuk kaum ulama di situ. Sudah termasuk. Bukannya syariat itu mengikat mereka supaya mereka itu menjadi lebih baik gitu. Tidak, kebalikan. Kebalikan. Yang kita tahu, yang sudah menjadi kenyataan itu kebalikan. Jadi memang secara reklame yang mereka reklamakan itu, syariat itu akan membawa orang Islam itu kepada kondisi yang rahmatan lil alamin. Banyaklah slogan-slogan yang digunakan sebagai bayangan-bayangan. Tetapi pada kenyataannya dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, yang kita lihat efek daripada syariat Islam hanya membuat orang Islam itu jahat dalam beragama. Itu yang sudah jadi fakta. Nah, sekarang dalam jumlah kebanyakan atau majoritas orang Islam yang terjangkit dengan persuasion atau dengan ajakan-ajakan syariat Islam, itu akan menjerat mereka sendiri dan anak-anak mereka sendiri kepada hal-hal yang jahat. Nah, jadi ini sesuatu yang tidak mereka bisa pungkiri. Nah, di dalam kelompok umat Islam itu yang walaupun sekian banyak, saya rasa ada sejumlah orang-orang yang punya pemikiran yang waras, yang masih sadar, yang menunjukkan kepada umat Islam bahwasanya kelakuan-kelakuan Nabi Muhammad itu memang tidak bisa dipakai sebagai petunjuk sama sekali kepada sumber moralitas dan sumber spiritualitas. Oke. Tapi ini tadi balik lagi ke yang tadi. Jadi alam ini ternyata tidak bisa mengadili kita. Bisa, tetapi dalam dimensi dalam dimensi kontraknya itu sendiri. Misalkan begini, yang terjadi di Aceh dan mungkin hampir sepanjang Sumatera kemarin tentang banjir. Ya, karena ini baru-baru ini akan kawan-kawan di bawah mungkin bisa mengkorelasi ya, bahwasanya
banjir itu sangat erat akibatnya karena gundul, bukit-bukit dan gunung-gunung yang gundul. Nah, ketika air hujan turun, itu airnya itu tidak bisa diserap oleh bumi. Kalau itu saya paham. Ya. Contoh kasusnya tadi seperti tadi tuh Pak Cakra. Ada orang ya. Mungkin dari narasi Anda ini timbul kebencian, datang membawa pisau lalu melenyapkan nyawa Anda gitu. Bagaimana alam bisa mengadili ini, keadilan ini, menyatakan keadilannya? Ini contoh kasus ini yang masih saya bingungkan. Karena saya percaya Pak Cakra ini menuhankan alam ini. Silakan. Iya, ya saya cuman hanya bisa berharap kepada fitrah ciptaan itu sendiri. Nah, jadi keadilannya di situ. Jadi manusia yang bisa sadar pada fitrahnya ciptaan, maka dia akan tidak terjerumus dalam kekerasan demi agama, demi membela dogma, demi membela spekulasi yang diklaim datangnya dari Nabi Muhammad, dari para mazhab dan lain-lain. Apa Anda mau mengatakan bahwa manusia itu fitrahnya tidak baik? Pada dasarnya baik. Fitrahnya, semua manusia pada fitrahnya baik. Persoalannya manusia nampaknya terselubung atau tertutup dengan dogma, dengan agama. Makanya kalau kita anak-anak ketika mereka kecil kan anak-anak itu semuanya sama punya potensi. Yang menjadi mereka jahat, ajaran yang mereka anut sebagai selubung, sebagai baik. Kalau itu merujuk kepada ajaran, bolehlah. Nah, bagaimana kalau misalnya yang melakukan ini adalah orang juga yang tidak terikat dengan agama? Oh, itu ada juga, ya benar. Ada misalkan orang-orang yang tidak terikat dengan agama juga melakukan kejahatan. Itu juga ada terselubung dengan pemikiran yang dianut sehingga mereka melangkah ke dalam dimensi demikian. Jadi orang yang melakukan kejahatan tidak semuanya harus beragama, tidak juga demikian. Ya, saya tahu. Makanya saya bilang, apa yang mempengaruhi seseorang ini? Berarti dari sini kan kita tahu ya bahwa kejahatan itu juga dipengaruhi oleh lingkungan, gitu kan? Berarti dari sini kan fitrahnya manusia tuh sebelumnya adalah baik. Berarti dari sini kita percaya bahwa ada kekuatan jahat yang mempengaruhi seseorang sehingga orang itu membuat kejahatan. Ya dari satu orang jadi banyak, kita tahu ya kan. Semua mulanya juga dari satu orang gitu. Nah ini sendiri ya. Jadi kalau kenapa saya tanya tadi apakah Anda takut mati? Bagaimana alam ini melakukan keadilan gitu terhadap contoh kasus yang saya tunjukkan ini? Dari sini saya tahu bahwa alam ini lemah. Alam ini tidak bisa memberi keadilan dan alam ini tidak bisa kita katakan sebagai sesuatu yang punya kuasa. Atau sesuatu yang tidak bisa disembah sebenarnya. Kenapa? Karena dia lemah. Dia tidak bisa menunjukkan keadilan itu ya. Kalau masalah tadi ya tentang dari pohon kita dari buah kita mengenal pohon, itu saya rasa itu sangat relevan ke ajaran kekristenan gitu. Sementara seperti yang dari tadi saya korek ya istilahnya, saya ambil dari pemahaman Pak Cakra, ternyata Pak Cakra kurang cerdas menuhankan sesuatu yang lemah. Kenapa Anda tidak mencari contoh ya? Kita tahu kejahatan itu aja juga adalah kekuatan yang besar. Bahkan kita tahu kekuasaan itu yang kekuasaan yang jahat ya. Kita tahu lah ya, setiap pemerintahan sekarang ini itu pasti punya kuasa, super power, dan itu sifatnya jahat gitu. Karena dia memperbudak suatu banyak orang gitu. Kuasa ini kan mengatur. Kuasa ini mengatur dan memperhamba beberapa orang itu, sebagian orang itu kan. Kenapa Anda tidak menuhankan kuasa jahat ini? Saya kembali sedikit ya. Saya tidak menyembah alam sebagai penyembah, misalkan yang seperti yang dilakukan dalam beragama ya, menyembah. Jadi alam ini
makanya saya tidak mengatakan alam ini Tuhan, tetapi kalau harus saya katakan sebagai Tuhan, maka yang bisa meluruskan sebuah klaim atau sebuah posisi ya alam itu sendiri. Karena apapun argumen dan analisis filosofis itu kan hanya kita bisa menilai nilainya itu pada alam itu sendiri. Karena yang saya tahu tidak ada tempat lain kita untuk bisa meluruskan duduk perkaranya itu bagaimana. Jadi kembali kepada esensi manusia, yang paling penting, esensial adalah keberadaan manusia itu sendiri. Kalau kita memang manusia itu jadi produktif, kreatif dalam hidup, dia bisa berguna bagi dirinya dan orang banyak, dan dia bisa aman dan bisa mensejahterakan dirinya, itu kan aman. Nah, itu adalah hal-hal yang memang sangat ini yang sangat tidak bisa kita pungkiri dan kita nafikan, dan ada proses ke situ. Nah, kemudian kebalikannya, orang yang tidak mau kembali kepada fitrahnya dan hanya mengikut satu ajaran yang diyakinkan hanya sebagai keyakinan karena diklaim dari agama, dari Tuhan atau dari Nabi terakhir, ketika mereka melangkah ke situ, ternyata butiran-butiran yang diamalkan bentrok dengan proses alam, ya akibatnya itu kembali kepada manusia itu sendiri. Jadi baik itu proses kejahatan dan proses kebaikan, itu hasilnya ada dalam alam. Jadi saya hanya bersandar ke dalam dimensi yang demikian. Jadi ada misalkan dalam Bible itu kan ada beberapa pemikiran yang saya kira sangat-sangat bagus dan sangat menyatu dengan prinsip alam, seperti konsep-konsep ini alam pikiran kita ini yang harus dibina secara sistematis sehingga kita tahu dan bisa memutuskan satu keputusan yang lebih tepat. Kalau kita tidak membina alam pikiran kita ini secara sistematis, ya ujungnya kita sering salah melangkah. Tapi Bapak sadar nggak ada suatu kuasa yang menyebabkan keberadaan dari manusia ini sejak semulanya? Kan tidak mungkin tiba-tiba manusia itu ada aja gitu. Pasti ada penyebab gitu, sang prima causa dari keberadaan manusia ini dan juga alam ini semua. Yang saya tahu ya, saya tidak bisa melangkah kepada ranah yang tidak saya tahu. Saya hanya bisa melangkah dalam sebatas yang saya tahu begini. Manusia itu diciptakan oleh manusia. Itu yang saya tahu. Asal mulanya alam semesta ini nampaknya dari alam itu sendiri. Bagaimana suatu suatu reaksi merupakan juga aksi. Bagaimana caranya itu bisa? Jadi keberadaan kita ini tidak ada penyebabnya, gitu. Kan tidak mungkin. Pasti ada satu yang menyebabkan kita ini semua ada. Sejauh ini yang saya tahu, yang penyebab apa yang ada di dalam alam ini, segala ciptaan, proses evolusi dalam setiap ciptaan dan lain-lain, baik itu cahaya, baik itu perasaan yang ada dalam diri kita ini, baik itu sesuatu yang bisa kita jamah dengan tangan, atau yang tidak bisa kita jamah, misalkan seperti angin, ya kan? Itu semua terciptakan oleh alam itu sendiri. Nah, saya tidak bisa mengklaim dimensi-dimensi ada satu entitas di luar daripada itu. Nanti akan dipertanyakan juga yang menciptakan dia itu siapa lagi, akan dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Saya paham. Anda masih belum mempercayai ada kuasa yang gaib, ya, selain daripada alam ini. Saya tahu itu. Tapi Pak, kalau kita merujuk kepada logika, ya. Ya, logika ini berarti berhubungan erat dengan peristiwa-peristiwa yang memang sudah ada di dunia ini. Pasti dong, karena sesuatu yang faktual tidak mungkin kita bisa katakan tidak logika. Setuju ya? Nah, contoh. Yesus itu mati.
lalu bangkit dan tidak mati lagi. Itu satu contoh ya. Ini peristiwa yang benar-benar tercatat. Itu satu. Iya. Lalu ada juga yang dilakukan Tuhan Yesus itu ya. Dia itu menciptakan mata itu dari tanah. Sementara manusia itu nggak ada yang bisa menciptakan mata dari tanah. Setuju ya? Nah, lalu menurut Anda dari peristiwa yang benar-benar terjadi ini, apakah ini membawa perubahan dalam pemahaman Anda bahwa ada kuasa besar yang rahasia yang sebenarnya yang menciptakan alam semesta ini? Tentang narasi yang Anda tuangkan itu, saya tidak bisa mengambil posisi karena saya belum sampai ke situ. Sejauh ini saya terus mencari kalau memang itu substansinya itu bisa jadi ini ya, jadi bahan yang bisa saya pertemukan. Ini mungkin dalam pemahaman Anda, ini hanya klaim teologis sepihak gitu ya tentang mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Tapi ini saya katakan ini bukan merupakan asumsi teologis sepihak dari kekristenan, karena yang mencatat tentang kebangkitan Tuhan Yesus ini adalah orang yang bukan Kristen. Nah, menurut Anda dengan fenomena ini berarti peristiwa yang terjadi seperti ini, apakah Anda percaya ada kuasa lain selain alam yang bisa kita identifikasi dengan 5 indera kita ini? Sejauh ini saya tidak mengklaim ada kuasa lain selain daripada alam itu sendiri. Jadi itu yang bisa saya pertanggungjawabkan sebatas itu. Makanya bagi saya pribadi ya sejauh ini, tetapi saya ini karena bukan seorang ideolog, saya terus terbuka. Saya tidak membatasi kemungkinan, ya kan, kemungkinan ada realitas atau realm yang lain di atas apa yang ada di dalam alam ini. Sejauh ini ya sebatas itu aja yang bisa saya ini. Bagaimana dengan dukun ya? Contoh ya, ini ada yang namanya ilmu tekbal. Dia diiris, lalu dia beregenerasi dan menutup itu sangat cepat sekali. Kalau dijelaskan secara biologis pun itu tidak bisa. Nah, ini orang-orang yang punya kuasa-kuasa seperti itu. Itu penyembuhan yang dia regenerasi selnya itu sangat-sangat fast gitu. Ini kan menunjukkan bahwa adanya kuasa lain gitu. Ini dalam realita pun ada ya. Terus ada lagi kalau kita cari-cari lagi ya, ini kayak kekuatan jahat lagi ya. Contohnya adalah orang lain tuh disantet, gitu. Nah itu dan itu sering ya. Itu real, nyata. Menurut Anda? Saya tidak melihat ke kasus, belum saya lihat kasus itu perlu saya pelajari. Tetapi lebih ini ya, saya lebih cenderung melihat apa yang bisa dipertanggungjawabkan secara medis dan secara bukan trik. Trik itu kan menyulap. Ya, saya tahu. Jadi saya lebih cenderung melihat bagaimana proses evolusi manusia ini, baik itu secara mental dan juga secara fisik, yang orang-orang yang tanpa ilmu biasa juga mengerti, tanpa harus dibohongi atau disulap. Kalau kita manusia ini bisa terpengaruh dengan hal-hal yang diklaim gaib, ternyata hanya sulapan, ya ujungnya itu menjerumuskan dan banyak sekali tidak bermanfaat. Banyak sekali tidak bermanfaat. Tapi Bapak percaya Bapak punya roh? Kalau roh yang dimaksud itu adalah energi, ya itu memang kenyataan demikian.
Jiwa. Jiwa, ya, itu memang demikian. Kita punya kejiwaan atau marwah, ya kan istilahnya mungkin banyak roh, kadang-kadang disebut marwah, kadang-kadang disebut energi. Tetapi itu adalah memang bagian daripada evolusi kita ini, sebagai bagian daripada ciptaan kita ini. Ya, itu memang kenyataan demikian, benar. Oke, kalau Anda tahu bahwa ada sesuatu yang bersifat rohani, berarti Anda juga harusnya percaya ada kuasa yang bersifat roh atau gaib. Ya, alam itu sendiri yang saya tahu ya. Tetapi saya tidak seperti saya katakan tadi, saya tidak bisa melangkah di luar daripada kapasitas indera saya. Nah, kalau saya melangkah di luar daripada kapasitas indera saya. Jadi apa yang mengidentifikasi dari indera, kapasitas indera apa? Dari kapasitas indera Anda gitu. Indera apa yang mengidentifikasi kamu punya jiwa atau roh? Itu memang kenyataannya demikian. Saya punya jiwa, saya punya keluarga dan saya lihat kebanyakan orang. Ya, itu memang sesuatu. Pak Cakra punya keluarga. Ya. Pak Cakra punya keluarga. Oke. Ya. Saya tanya, kalau ada salah satu keluarga Anda meninggal, kira-kira perasaan apa yang timbul di dalam pikiran Anda atau roh Anda? Ya perasaan ya sedih karena kehilangan keluarga. Pasti itu. Iya. Ya. Rasa kehilangan itu, pertanyaan saya, apakah itu disediakan alam? Itu memang dari elemen alam. Oke. Bagaimana Anda mengatakan roh itu bagian dari alam? Sementara kita tahu, ya, ada yang lain yang tidak memiliki roh. Bagaimana alam menyediakan itu, sementara alam sendiri ada yang tidak memiliki roh itu? Atau saya belum melihat ada elemen dari ciptaan alam ini yang memiliki roh tetapi tidak ada dalam alam. Itu belum saya lihat. Yang saya lihat yang ini ya yang kita sebut roh itu kan sebenarnya partikel atau energi. Mungkin istilahnya saja beda-beda, tetapi saya tidak permasalahkan tentang kosakata yang digunakan ya. Menurut Anda kalau pohon ditebang dia ada rasa sakit nggak? Atau dia merasa kehilangan? Ya, karena pohon tidak punya kapasitas untuk berbicara, ya kan dia cuman mengekspresi menurut bahasa pohon. Misalkan kalau saya patahkan satu daun yang daun itu mengandung cairan, ya kan getahnya itu kan. Nah, jadi ketika kita patahkan getahnya itu keluar. Jadi alam itu berbicara dalam bahasanya itu sendiri, dalam dimensinya sendiri. Kalau kita patahkan daun itu tadi yang memang adanya getah di dalamnya, itu akan keluar getahnya. Nah, jadi bahasa alam memang tidak seperti yang kita manusia ini bisa membuat kosakata dan bisa mengekspresikan dalam bentuk suara ya. Tapi kan suara itu adalah tapi kan getah atau cairan yang keluar itu adalah efek dari sistem yang ada di dalam pohon itu yang terputus sehingga dia mengeluarkan itu. Jadi kalau secara biologi kita itu sebenarnya bisa menjelaskan itu, tetapi itu tidak pernah kita narasikan sebagai suatu ekspresi atau cara pohon itu menyatakan dirinya itu kehilangan kan. Tapi kan kita tidak pernah menarasikan itu gitu, karena secara biologi pun kita bisa menjelaskan itu. Ada suatu jaringan di dalam pohon itu yang terputus atau rusak sehingga mengeluarkan cairan itu. Ini tadi yang mau saya katakan. Apakah Anda percaya bahwa pohon itu punya roh? Mungkin begini, lebih ini kalau roh yang dimaksud itu energi, maka pohon itu punya energi. Enggak, karena kan tadi kan oleh jiwa atau oleh roh kita memiliki kemampuan untuk menyatakan diri kita. Pohon itu tidak bisa menyatakan dirinya sendiri. Kenapa? Karena sesungguhnya pohon itu hidup tetapi dia tidak memiliki roh. Dia tidak memiliki pikiran atau jiwa. Demikian hewan juga tidak punya jiwa. Hewan juga tidak punya pikiran. Dia hanya hidup
Nyawa dia itu hanya ada di dalam darahnya dia. Makanya hewan itu sendiri tidak bisa memperkenalkan dirinya gitu. Tidak memiliki intelektual, artinya dia tidak memiliki pikiran. Kalau kita kan memiliki tingkat intelektual, sehingga kita bisa menyatakan siapa diri kita. Monyet yang dikatakan IQ-nya lumayan tinggi juga, dia tidak mampu menyatakan dirinya itu adalah monyet atau kera gitu. Ini membuktikan bahwa adanya suatu kekuatan yang menggerakkan kita. Roh inilah yang saya katakan kekuatan yang berasal tidak dari alam ini. Karena roh atau jiwa ini tidak kita temukan di alam. Rohnya manusia itu tidak akan pernah kita bisa temukan di alam ini. Ini membuktikan bahwa roh ini ada penyebabnya. Ada suatu realita yang menyebabkan roh ini ada. Karena ini tidak berasal dari alam. Persoalannya begini, kalau kita tidak bisa temukan roh itu dalam alam ini, ya roh itu tidak ada di dalam manusia. Berarti ada yang mengadakannya. Selain alam ini berarti ada yang mengadakannya. Ini yang tadi saya bilang, ada suatu entitas atau realita, ya, realita yang tidak bisa kita jangkau, namun dia bisa kita identifikasi keberadaannya. Buktinya adalah dari roh atau jiwa kita ini. Yang kita miliki ini tidak berasal dari alam ini, melainkan dari sesuatu yang lebih besar. Inilah yang kita kenal sebagai Tuhan. Atau penguasa kita, sang prima causa, yang sang penyebab kita. Jadi dengan alasan bahwa manusia tercipta dari manusia, itu hanya kelanjutan dari penciptaan. Manusia melahirkan manusia, itu adalah kelanjutan dari penciptaan. Tetapi ada pencipta, ada satu kuasa yang menciptakan kita semua, yaitu tadi roh tadi. Roh ini tidak berasal dari manapun. Roh ini tidak berasal dari alam manapun, tetapi roh ini berasal dari suatu realita yang kita sebut sebagai pencipta atau Tuhan. Itu. Makanya rasa Bapak, rasa kehilangan ketika tadi rasa sakit ketika kehilangan seseorang yang Anda cintai. Rasa ini juga berasal dari sang pencipta itu. Karena pencipta ini pun dia memiliki rasa yang sama. Ketika ada ciptaannya yang meninggalkannya, rasa ini juga timbul di dalam roh sang pencipta ini, yaitu kehilangan. Rasa inilah yang kita ambil sebenarnya dari sang pencipta ini. Ya, saya terbuka dalam dimensi itu ya. Sejauh ini saya tidak bisa mempertanggungjawabkan kalau di luar ranah kapasitas indera saya. Tapi secara dialog saya tidak membangun tembok sehingga tidak akan melangkah ke sana. Jadi yang namanya ilmu pengetahuan mungkin nanti ketika saya kaji lebih dalam, tetapi sejauh ini hanya yang bisa saya pertanggungjawabkan adalah sesuatu yang memang bisa saya jamah, ya kan, bisa saya jamah jauh yang Anda jangkau ya. Ya, benar. Itu aja. Nah, memang ini menarik ini tentang dimensi atau metafisik. Itu kan Plato dan Al-Ghazali di dalam Islam itu berargumen demikian. Persoalannya di dalam argumen ini ya, Al-Ghazali yang dijagokan di dalam umat Islam. Dia ini menggunakan dimensi itu ternyata untuk membela atau menjustifikasikan syariat Islam. Saya yakin kalau Al-Ghazali ini hidup, dengan pertanyaan saya dia akan bingung. Pertanyaannya begini, Pak. Ya. Kenapa Anda tidak mencari tahu rasa sakit itu dari mana? Secara logika. Dari mana rasa sakit itu? Sama seperti kayak pohon dipatahkan. Mungkin menurut Anda dengan cairan yang keluar itu karena ada sesuatu yang dia sebelumnya, saya kasih contoh. Dia sebelumnya dalam kodratnya seperti ini dipisahkan
lalu sakit, menderita. Ekspresi dari pohon itu dengan mengeluarkan cairan itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang rusak, ya kan? Dari sesuatu yang ada sebelumnya. Oke. Sama dengan rasa kehilangan yang Anda rasakan ketika ada saudara Anda yang meninggal atau keluarga Anda yang meninggal. Tahu nggak Pak alasannya apa? Yang membuat Anda sakit? Iya. Karena pada kodratnya manusia itu tidak diciptakan untuk mati. Makanya dia merasa kehilangan. Karena pada kodratnya pohon yang dipatahkan pun dia tidak pernah diciptakan dalam kondisi patah, tetapi dia dalam kondisi utuh. Demikian kalau kita relevansikan dengan manusia yang mengalami rasa sakit ketika ada yang meninggal, faktanya adalah manusia itu tidak diciptakan untuk mati. Setuju nggak? Coba dipikirkan. Begini, ada dua argumen. Ada dua argumen. Yang pertama, seperti yang Anda katakan, argumen yang lain adalah kenyataan. Kenyataan yang bisa saya jamah secara indera, di mana setiap ciptaan itu akan mengalami satu kematian, ya kan, dan kematian itu akan terus bergulir dalam setiap ciptaan dan terus pada porosnya masing-masing ciptaan. Nah, itu tidak bisa saya nafikan. Mungkin bisa saya pegang dan bisa saya pertanggungjawabkan bahwasanya alam ini akan terus bergulir pada poros fitrahnya ciptaan masing-masing. Oke, Nah, itu tadi fitrahnya manusia itu tidak untuk mati. Fitrahnya pohon pun itu bukan untuk patah, bukan untuk ditebang. Nah, ini yang saya katakan, ya. Siapa tadi nama filsafat yang Anda bilang tadi? Al-Ghazali pun dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan saya ini. Termasuk Plato, kalau dihadapkan dengan saya pun dia tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Karena Pak, secara logika, manusia itu memang diciptakan itu tidak untuk mati. Manusia menciptakan manusia, saya masih setuju. Kenapa? Itu adalah bentuk dari kelanjutan dari penciptaan. Ini karena di Alkitab juga dikatakan seperti itu. Dikatakan seperti ini, perintah kepada manusia oleh Sang Pencipta adalah melanjutkan penciptaan melalui kelahiran. Makanya kalau Bapak masih berpikir manusia diciptakan manusia, itu sangat-sangat relevan dengan Alkitab. Tapi dikatakan bukan manusia menciptakan manusia, melanjutkan penciptaan Tuhan. Manusia itu diberi kuasa untuk melanjutkan penciptaan. Ini yang bisa dijelaskan oleh Alkitab. Kita sependapat dalam dimensi itu ya. Jadi persoalan manusia atau ciptaan itu adalah demi kelangsungan hidup. Itu saya sepakat. Itu saya tahu sejauh dalam dimensi ranah alam ini. Jadi memang kita semua ini mau hidup, ya kan, termasuk tumbuh-tumbuhan yang lain. Cuman dalam ini ya, di dalam alam ini ada sumber energi yang berbicara. Jadi energi itu memang bisa ditransferkan atau dalam bentuk energi dalam ke dimensi yang lain, terutama dalam persoalan mental, fisik atau pengembangan mental kita ini. Menurut Anda, kalau ada manusia mati, kemanalah roh-roh ini, Pak? Pergi kemana? Apakah alam menyembunyikannya? Iya, kita selama ini kita ini kan tidak terpisah daripada energi atau sering disebut roh. Jadi setelah manusia mati, yang saya tahu ketika kita dikuburkan, kalau mayat itu dikuburkan, yang menjadi tanah dan menjadi organic compound, yaitu bagian daripada pupuk tanah, dan tanah itu mengeluarkan energi menjadi bagian daripada pupuk kepada tumbuhan-tumbuhan yang lain. Kalau dan itu tahu saya, kalau fisiknya itu tahu, rohnya ini kemana?
manusia dikuburkan itu kan karena telah kehilangan rohnya, kehilangan energinya. Nah, kemana roh-roh ini? Dari sekian juta tahun, atau bukan ya, dari ribuan tahun, ada begitu banyak orang yang mati. Satu hari aja berapa banyak orang yang mati. Kemana roh-roh atau energi dari manusia, atau sukma, jiwa dari manusia ini dikumpulkan alam? Bisakah alam mengumpulkannya? Diserap oleh alam itu sendiri. Bagaimana cara alam menyerapnya? Karena penguburan itu terjadi ketika roh ini hilang dari manusia, baru dia dikubur, kan gitu. Mekanismenya seperti itu. Karena sudah hilanglah roh ini, makanya tubuh itu dikuburkan. Menurut Anda, alam yang mana yang menyembunyikan roh ini? Tiba-tiba ada orang ketabrak mati, siapa yang mengambil roh-roh ini? Mungkin begini ya, mungkin harus kita ngerti yang saya tahu, roh itu bagi saya ya, tidak lebih daripada energi. Nah, jadi roh itu tidak terpisah daripada manusia itu sendiri. Kalau tidak terpisah, lalu bagaimana? Bagaimana bisa mengalami kematian? Ya karena energi dalam manusia itu sudah tidak ada lagi. Nah, jadi kalau dimensi roh itu adalah sesuatu yang terpisah daripada manusia dan kemudian kalau tidak bisa diidentitaskan dalam bentuk substansi, baik itu subjektif atau objektif, maka konsep roh yang demikian itu susah saya serap. Tapi yang saya mengerti, yang saya tahu, bahwasanya manusia ini dianugerahkan oleh alam, kita punya perasaan, punya yang di dalamnya itu adalah bagian daripada energi. Ya, ketika kita mati, ditanam, yaitu kan badan kita berubah menjadi bentuk yang lain. Dalam hal ini menjadi tanah, kemudian tanah ini memproses badan-badan kita menjadi ya pupuk-pupuk untuk tumbuhan-tumbuhan yang lain. Jadi pupuk itu ya bagian daripada energi atau roh. Kalau dikatakan pupuk ini bagian dari roh, sementara menurut Anda duluan mana? Adanya manusia atau adanya tanah? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak bisa. Karena tanah dengan manusia itu kan bersinergi. Bahkan segala komponen yang tubuh kita manusia ini butuhkan itu semua ada di tanah. Seluruh mineral yang dibutuhkan oleh tumbuh kembangnya seorang manusia, itu mineral itu terdapat di dalam tanah. Jadi sebenarnya duluan mana? Harusnya ini sangat-sangat gampang dijawab. Duluan mana tanah daripada manusia? Kalau saya pribadi ya, ketika saya lahir tanah itu sudah ada. Nah, saya hanya bisa menjawab sejauh itu. Saya tidak bisa menjawab sesuatu yang saya tidak tahu. Misalkan pada awal mulanya kejadian alam semesta ini, saya tidak bisa melangkah ke sana karena untuk saya pertanggungjawabkan klaim itu saya harus berada pada kondisi yang dimaksud. Jadi sejauh ini saya tidak bisa kembali ke kapanpun lah, berapa tahun alam semesta ini telah tercipta, saya tidak bisa melangkah ke situ. Jadi saya hanya bisa berbicara dalam dimensi kapan saya lahir, kapan saya sadar ketika saya lahir, dan apa yang saya lihat ketika saya lahir, yaitu saya berjalan di atas bumi. Ketika saya tahu rupanya memang sudah ada tumbuh-tumbuhan dan sudah ada langit, sudah ada awan dan lain-lain lah, angin. Ya. Nah, itu yang bisa saya jelaskan. Ini tadi Pak. Iya. Sebenarnya sudah bisa kita jawab ya. Pasti lebih duluan tanah. Alam ini yang memproses kita tadi. Yang Anda katakan bahkan roh kita itu diserap oleh alam ini sendiri. Iya. Nah, yang mau saya buka cara pandang Bapak tentang roh. Roh ini adalah sesuatu yang berbeda dengan materi tanah. Saya katakan tubuh kita ini memang berasal dari tanah. Makanya di dalam Alkitab dikatakan engkau dari debu tanah, engkau kembali menjadi debu tanah. Nah,
Tetapi secara logika, tanah ini tidak bisa menciptakan kita. Tidak bisa ya, walau kita tahu manusia begitu mati, dia kembali menjadi tanah. Tetapi tanah ini tidak mampu membentuk kita yang sedemikian rupa, dengan mata, dengan mulut, dengan hidung, dengan segala yang kita punya ini. Berarti ada suatu kuasa yang membentuk struktur kita, atau trikotomi dari manusia atau duikotomi dari manusia. Itu ada suatu kuasa lain gitu yang membentuk kita sedemikian. Nah, ini yang Alkitab akhirnya jelaskan bahwa Allah itulah yang menciptakan kita. Tuhan Yesus itulah yang menciptakan kita semua. Kenapa saya sepede itu mengatakan itu? Karena bentukan kita ini itu meniru daripada dirinya. Meniru dari gambaran Tuhan yang saya sembah ini. Bukan ini dinarasikan sebagai klaim teologis sepihak atau asumsi teologis saya sepihak. Karena ini membuktikan itu. Ketika itu tadi yang saya bilang, Yesus dia bisa membentuk bola mata dari tanah. Dan ini disaksikan banyak orang. Ini yang mau saya katakan. Makanya saya percaya Yesus itu yang menciptakan saya. Kenapa? Karena struktural dari manusia saya, manusia Agatha itu persis seperti dia. Bertangan, berhidung, bertelinga gitu. Dengan segala struktural manusia lah. Punya tulang, punya daging, punya darah, dan punya jiwa, punya roh. Ini yang saya katakan. Kenapa saya percaya bahwa Yesus yang mencipta? Satu lagi, Pak. Lazarus, ada seorang pria miskin, namanya Lazarus. Dia sudah mati. Dia sudah dikafanin. Dia hampir kembali menjadi tanah. Tetapi Tuhan Yesus itu mengambil rohnya dan meletakkan kembali kepada dia, sehingga dia hidup kembali. Ini dari sinilah kenapa saya percaya. Dan ini kesaksian banyak orang. Dan dari sinilah saya percaya bahwa ada yang namanya Tuhan yang benar-benar nyata. Karena saya juga dari Islam. Saya sampai detik ini saya nggak bisa menerima jawaban. Saya belum, bahkan tidak pernah menerima jawaban apa yang menyebabkan manusia itu memiliki feel sakit, rasa sakit ketika ada orang yang mati. Nah, saya hanya bisa temukan ini dari iman Kristen ini. Dan saya juga menjadi percaya ini dari salah satu romo saya yang dia juga bekas Islam. Gitu. Karena jawabannya cuma dari sini, dari Alkitab ini. Jawabannya tahu nggak, Pak? Manusia itu tidak diciptakan untuk mati. Makanya tadi saya bilang demikian. Bisa sepakat. Contoh tadi kayak pohon ditebang, ya. Kenapa di akhirnya mengekspresikan ada getah yang keluar? Ini membuktikan bahwa memang dia adanya tidak diciptakan untuk patah. Demikian manusia memang tidak diciptakan untuk mati, sehingga ada ekspresi dari jiwa kita yang mengalami kesakitan. Ini saya dapat jawaban itu dari sini. Nah, dari pertanyaan saya berikutnya, dari yang saya bilang, saya lama ateis. Saya katakan hampir 7 tahun saya ateis, nyari Tuhan. Ya. Sampai kepada pertanyaan saya. Lalu apa yang menyebabkan manusia mati? Itu. Menurut Bapak, apa yang menyebabkan manusia mati? Tadi jawabannya karena ya energi itu habis gitu. Iya kan? Itu jawaban Bapak kan? Mungkin ada dua ini ya, dari secara collective consciousness atau kesadaran ya. Kesadaran itu atau energi itu tidak putus dan tidak mati. Kalau dalam dimensi itu saya sepakat, saya tidak nafikan itu, dan itu karena kenyataannya memang demikian. Ketika kita kaitkan dengan jasad fisik, saya tidak bisa nafikan bahwasanya kelangsungan manusia itu punya ukuran tertentu. Misalkan manusia itu bisa berumur 80 tahun atau 110 tahun.
Tetapi pada satu ketika nanti dia tubuh fisiknya itu akan tiada. Ya kan, akan tiada itu karena evolusi biologi yang ada di dalam manusia itu ya bagian daripada alam yang tidak bisa dinafikan. Manusia itu lahir dari anak-anak, tumbuh jadi dewasa, dari remaja, kemudian jadi tua dan tulangnya rapuh dan organ-organnya itu bisa lemah dan tidak bekerja seperti semestinya dan akan mati. Mati secara jasad. Nah, itu jadi rohnya tadi tuh, pertanyaan saya di roh tadi tuh. iya, kalau roh itu adalah bagian daripada energi, itu memang tidak mati dan akan terus bergulir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan itu saya terima. Kalau dalam dimensi itu saya sepakat. Karena kenyataannya memang demikian. Yang namanya energi yang atau roh yang kalau diklaim roh atau disebut roh. Kak perempuan mau nanya apa, Kak? Hah? Kak perempuan mau nanya apa? Apaan sih? Host mau nanya apa, host? Maksudnya saya bertanya kepada Tentang Iya. Oh, saya tidak berniat bertanya kepada Anda karena Anda sudah pasti bodoh. Enggak. Anda yang mau minta nanya nanya kan? Enggak, Anda yang minta Iya, nanya iya. kan? Tidak, saya Saya nggak tadi butuh Anda. agak Kenapa saya katakan agak- Anda bodoh? Karena Anda yang butuh, Anda bilang saya yang butuh gitu. Tidak, pertanyaan tadi saya tanya. Kenapa? Apa yang maksudnya Anda bertanya tentang awal mulanya itu manusia atau gimana, Bang? Mungkin sebentar ini Agasa, sebentar. Ini menarik ini diskusi ini. Terima kasih banyak dulu atas ini. Mungkin bisa ini, Tidak, Abang Cakra lama sekali menjawab. sebentar dulu ini satu-satu ya. Kita lanjutkan nanti kapan sempat, Agatha. Ini silakan lanjutkan diskusi ini sangat Boleh, ini boleh. yang narasi-narasi Anda dan viti-viti Anda itu saya ikuti dan sangat mencerahkan ya. Sangat mencerahkan dan ini penting apalagi persoalan sebentar Gini, kau. maksudnya Maaf, Anda sopan sedikit ya, Mas Bakar. Silakan Pak Cakra, lanjutkan. Ya, apalagi persoalan evolusi ini ya, pembentukan mental, akal pikiran, awal mulanya. pengembangan akal pikiran ini saya kira penting dan sangat signifikan dan terus dikabarkan akan berita-berita baik sehingga apalagi ini tentang persoalan masyarakat Islam agar mereka jadi waras. Jadi waras. Iya. Berpikir logis itu baik, betul. Saya setuju. Iya, harus jadi waras. Kalau enggak ya hasilnya itu sangat tidak. Jadi sangat menyedihkan. lebih kayak iman buta ya. Oh ya, benar. Itu memang itu landasan atau modal ya. Iman buta itu modal akidah itu yang dipegang, itu yang sangat kita sayangkan. Jadi dengan adanya koma-koma yang Anda tuangkan ini, mudah-mudahan pelan-pelan kalau ada kawan-kawan yang haus tentang kebenaran, mereka bisa sedikit-sedikit sadar. Siap. Kita sama-sama berdoa kepada kuasa yang besar ini. Iya. Oh ya, saya ini Selalu Pak Cakra. Ya, saya sangat semangat dan sangat mendukung spirit ini ya, seperti yang Anda lakukan dan message ya atau pemikiran-pemikiran yang Anda tuangkan itu penting dan perlu terus diberitakan, ya kan, perlu diberitakan. Jadi ada sedikit kegiatan yang perlu saya lanjutkan, Agatha. Jadi nanti kalau ada kesempatan saya naik balik, silakan dilanjutkan. Diterima dengan senang hati di sini Pak Cakra. Terima kasih banyak, sehat selalu Pak Cakra. Ya, sama-sama. Shalom buat semuanya ya. Shalom. Ya, Agatha. Oke, saya minta pamit dulu ya. Oke, naik aja tadi yang namanya Bakar. Sini, naik aja Bakar. Mari kita diskusi. Silakan Mas Bakar. Naik. Oke. Pastikan kamu bernarasi dengan baik. Silakan. Mau bertanya apa kamu? Tidak, pertanyaan tadi kamu bertanya apa tadi tentang apa manusia. Kamu nggak akan bisa jawab ini bro, karena kamu Sudah tadi aku bisa jawab. Oke, apa jawabannya? Silakan.
Kan agama ini kan. Kan udah saya bilang, kamu dungu bro. Saya nggak akan bertanya terhadap orang dungu. Saya katakan, kamu dungu. Kenapa saya bilang dungu? Kamu saja tidak tahu dari mana asal roh kamu. Ini, makanya saya bilang. Saya tahu Pak Cakra itu adalah orang yang ateis. Dia tuh dari RT sebelah, namun ateis. Itu, iya. Ada sang prima causa, ada penyebab, ada suatu realita yang menyebabkan kita ini memiliki roh. Makanya di dalam Alkitab, Allah meniupkan nafas. Roh Allah itulah yang menghidupkan kita. Ayatnya di Ayub 33 ayat 4. Roh Allah lah yang membuat kita hidup. Betul, roh itu adalah energi dari Allah yang diberikan kepada kita. Kenapa manusia bisa mati? Ya karena itu tadi. Energi tadi sudah habis. Gini, awalnya saya katakan, simak baik-baik dan perlahan. Awalnya manusia itu begitu ditiupkan, anggaplah ini manusia, begitu ditiupkan roh, manusia ini tidak untuk mati. Energi Allah itu terus ada di sini, tidak mengalami kematian. Lalu kenapa bisa mati? Ini tadi, ada patahan, ada keterpisahan, ada perceraian yang terjadi. Energi Allah yang berasal dari Allah kepada manusia itu terputus. Makanya manusia ini kehabisan energinya. Dia hanya bisa bertahan hidup sebanyak energi yang dia punya. Makanya manusia bisa mengalami kematian. Itu karena tadi terpisah dari sumber hidupnya. Demikian pohon tadi, kenapa dia bisa mati? Misal kita cabut, dia memang saat itu tidak langsung mati. Tetapi lama-kelamaan dia kehabisan energinya dan kembali menjadi tanah. Demikian manusia. Makanya saya, Pak Cakra ini kalau dia sering ketemu sama Panan, sama Majid, itu dua orang sudah saya gebukin. Ya, mereka kelabakan kalau saya tanya tentang kematian. Nah ini sebenarnya momok yang harusnya hari-hari manusia itu bahas. Ini kalau bicara tentang baik jahat, kamu fitrahnya baik, udah saya bilang. Sudah pasti kamu itu fitrahnya baik karena manusia begitu dilahirkan baik, menggemaskan, lucu, gemoy, tidak punya dosa. Itu tidak perlu. Tetapi apa penyebab kematian ini? Ini yang saya bilang, selama saya beragama sama si kebakaran tadi, Mas Bakar tadi, saya nggak menemukan jawaban ini. Saya hanya menerima jawaban yang tidak bertanggung jawab. Manusia diciptakan karena dimatikan. Saya katakan, saya ya username 1283, saya menemukan Tuhanmu itu Tuhan yang tidak bertanggung jawab. Karena dia tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Saya katakan itu. Ini makanya selalu saya andalkan pertanyaan ini. Dan semua orang akan bingung menjawabnya. Yang aku pintar naik. Jangan yang idiot kayak tadi. Maaf ya, Bakar, kamu idiot. Saya katakan bukan bodoh lagi, idiot. Karena kamu tidak pernah tahu penyebab kamu mati. Itu ya, ini yang kenapa saya katakan, karena kenapa saya selalu menanyakan apa penyebab kematian itu. Kenapa? Karena yang kalian pertanyakan adalah kematian Tuhan saya. Oleh dasar pertanyaan itu, ini juga yang menjadi dasar pertanyaan saya, karena saya juga nggak tahu ternyata Tuhan saya pernah mati. Saya dari dulu nggak tahu Tuhannya Oten itu kenapa mati. Saya dari dulu nggak pernah tahu. Jawabannya saya nggak pernah tahu. Dan kenapa Tuhannya Oten mati? Kenapa juga bapak saya mati? Ini selalu menjadi tanda tanya bagi saya. Dari sinilah timbul pengharapan. Dari jawaban atas pertanyaan saya ini timbul pengharapan terhadap satu Tuhan. Namanya Tuhan Yesus. Tuhan yang
yang nggak bertanggung jawab itu nggak pernah ngejawab pertanyaan saya. Kenapa bapak saya bisa mati? Tuhan yang nggak ada rasa kasihannya terhadap saya itu, saya tanyain dia dulu. Hei, katanya Tuhan yang Maha Pengasih. Itu saya tanya dalam keateisan saya. Kenapa kamu biarkan bapak saya mati? Katanya kau Maha Pengasih. Kenapa kau matikan bapakku di usiaku yang sangat-sangat kecil? Itu nggak pernah ada jawabannya. Coba Bakar, jawab dulu. Jangan menjadi Tuhan yang tidak bertanggung jawab. Saya sangat kesal dengan Tuhan yang tidak ada tanggung jawabnya ini. Iya. Karena dia mematikan, dia juga menghidupkan. Kok suka-suka dia? Apa-apaan ini? Apa alasannya? Apa alasan dia mematikan manusia? Coba, kalau kamu bisa jawab, Bakar. Apa alasan Tuhan mau mematikan bapak saya? Saya mau tahu. Naik kamu. Naiklah. Mana dia tadi? Ya, kalian harus jawab itu. Jangan jawabannya nggak bertanggung jawab. Karena setiap yang mati pasti, setiap yang hidup pasti mati. Enteng kali muncung kau itu ngomong. Yang dari RT sebelah, Om Jo, orang RT sebelah nggak? Kalau dari Kristen saya punya jawaban. Saya justru udah dapet jawaban ini, makanya saya fix jadi ortodoks. Oh nggak, saya udah dapet jawaban, saya nggak mau saya masuk, saya nggak peduli sama agama. Saya bahkan nggak nganggap Tuhan dari dulu. Ya, di otak saya dulu sebelum saya menjadi Kristen, sebelum saya menjadi ortodoks, saya bilang Tuhan ini nggak ada. Saya katakan itu. Tuhan ini bokis, bohong semuanya. Saya kecewa. Itu. Ternyata setelah saya belajar ortodoks, saya percaya dan berpengharapan. Akhirnya saya dapat jawaban ini. Nah, ini yang saya katakan. Gitu. Kira-kira apa dong jawabannya? udah dikasih jawaban kok. Kira-kira apa jawaban yang nggak nyimak kau tadi, Opa Libra? Kan tadi udah saya katakan. Ya karena manusia ini terpisah dari sumber hidupnya, sama seperti pohon yang dicabut, dia juga terpisah dari sumber hidupnya. Itu loh. Karena manusia ini bercerai dengan sumber hidupnya. Loh itu kan, kematian itu kan gitu. Sumber hidup dari manusia itu adalah roh. Roh itu sudah habis. Baterainya, energinya udah habis, makanya mati. Itu tadi, Pak Cakra tadi udah jawab juga. Nah, yang mau saya tanyakan asal-usul dari energi tadi, Pak Cakra belum sanggup. Itu si pembuat energi tadi itu sampai detik ini belum terjawab versi Pak Cakra. Versi RT6 gak usah ditanya lagi. Ini udah saya bilang Tuhan gak bertanggung jawab. Nyebelin, kesel aku. Kok ada tuh Kak Tuhan jawab kayak orang gak jelas gitu loh. Kenapa kau makan? Suka-suka aku lah. Gitu. Kan aneh. Apa? Dia belum sampai ke situ. Nah ini saya ateisnya itu udah akut. Soalnya otak saya ini nggak pernah berhenti mikir ini mana ini yang berkuasa ini. Kurang ajar sekali dulu saya bilang. Kok bisa kamu kurang ajar sekali mematikan bapak saya? Ini mau kamu izin lah katanya Maha Pengasih kok.